Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat media dakwah Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Yang artinya, sungguh kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat di atas setidaknya mengandung dua hal. Pertama, tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kedua, tentang keistimewaan Lailatul Qadar, yaitu suatu malam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri itu bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Turunnya Al-Quran pada malam yang juga amat istimewa, yaitu Lailatul Qadar, tentu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang amat istimewa. Apalagi Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi manusia dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Tanpa petunjuk Al-Quran, manusia bakal tersesat di dunia. Saat tersesat di dunia, mereka tak mungkin dapat meraih surga, dan pastinya mereka bakal menjadi penghuni neraka. Bahkan tanpa petunjuk Al-Quran, seorang muslim tak mungkin berusaha meraih keutamaan puasa Ramadan, juga mengharapkan keutamaan daripada Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya siapa saja yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Begitu istimewanya Lailatul Qadar. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat, siapa saja yang meninggalkan sholat pada Lailatul Qadar, ia wajib menggantinya dengan sholat selama 1000 bulan. Hal ini dikiaskan pada keutamaan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena begitu besarnya keutamaan Lailatul Qadar, Rasulullah SAW itu mendorong setiap muslim untuk sungguh-sungguh meraih keutamaan malam yang mulia ini. Bahkan beliau mengatakan, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Begitu besar keutamaan Lailatul Qadar juga ditunjukkan oleh fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keberadaannya. Mengapa? Tidak lain sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nasafi agar kaum muslim bersungguh-sungguh mencari keutamaan malam tersebut di seluruh malam-malam Ramadan. Sahabat media dakwah Jambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sebetulnya ada keutamaan amal yang setara bahkan melebihi keutamaan Lailatul Qadar. Ini pun sudah selayaknya bisa diraih oleh setiap muslim, yaitu jawabannya adalah ada dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Baihaqi. Rasulullah SAW mengatakan, berjaga-jaga dalam 1 jam di medan perang fisabilillah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar bahkan di samping Hajar Aswad. Bayangkan, menghidupkan Lailatul Qadar adalah keutamaan, apalagi dilakukan di tempat yang utama, yaitu di tanah suci. Namun ternyata berdasarkan hadis tadi, keutamaan tersebut bisa dikalahkan oleh jihad atau perang fisabilillah meski sekedar berjaga 1 jam saja. Hadis tadi juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW selanjutnya. Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahu tentang suatu malam yang lebih utama dari Lailatul Qadar?
yaitu malamnya seorang penjaga yang berjaga-jaga di suatu wilayah yang menakutkan, atau kita sebut sebagai perang fisabilillah, dan dia berharap tidak kembali kepada keluarganya, atau kita sebut sebagai berharap mati syahid. Masalahnya, bagaimana kita dapat meraih keutamaan jihad atau mati syahid ini sementara kita saat ini tidak dalam wilayah perang dan berada dalam kondisi yang sangat damai? Masih bisakah kita meraih keutamaan jihad dan mati syahid? Tentu saja bisa. Lalu bagaimana caranya? Tidak lain dengan melibatkan diri di medan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, terutama yang ditujukan kepada para penguasa yang zalim. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, pemimpin para syuhada, yaitu di hari kiamat nanti, adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasulullah yang syahid di medan perang Uhud. Dan seorang laki-laki yang dia berdiri tegak di hadapan seorang penguasa zalim, dia menasihati penguasa tersebut, lalu penguasa tersebut membunuh diri. Rasulullah SAW pun bersabda, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jairin, yaitu jihad yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata yang hak di depan penguasa yang zalim. Itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Maka sebagaimana kita sangat berharap meraih keutamaan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, sudah selayaknya kita pun berupaya meraih amal yang jauh lebih utama dari itu. Tidak lain adalah dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kemungkaran terbesar saat ini dilakukan oleh penguasa, sebab para penguasa sekarang tidak menerapkan syariat Islam. Maka kesanalah amar ma'ruf nahi munkar lebih layak ditujukan. Supaya kenapa? Supaya para penguasa ini tidak lagi berlaku zalim. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang dia tidak menghukumi kepada hukum Allah, maka dialah orang-orang yang zalim. Maka oleh sebab itu, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini adalah momentum perjuangan kita untuk menjadi barisan orang-orang yang menyeru para penguasa untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.